itu juga yang bikin menariknya ya. Jadi karena kita ngedatengin si bayarnya, jadi kita nggak akan dapat pesaing gitu. Karena kan cuma lihat single toko kita doang gitu. Betul. Kayak gitu. Berarti kan ada 2 metode yang berbeda ya kalau cara jualan online gitu ya. Jadi nggak perlu effort yang besar gitu untuk memulainya. Nah, dan tadi udah ke-mention juga dari effort yang bisa dimulai dengan sekecil itu, kita bisa punya margin yang besar gitu dibanding dengan marketplace. Ya. Dan untuk mulai berjualannya kita bisa testing beriklan dengan budget mungkin start mungkin di 50.000 sampai dengan 100.000 gitu buat ngetesnya. Master Talks by Okademi. Oke, Mas Dani Darmawan, terima kasih udah datang di Okademi Master Talk. Nah, Mas Dani Darmawan ini CEO dari Okademi.id, bener ya Mas? Betul. Nah, kita pengen menggali lebih dalam sebenarnya Okademi ini fungsinya apa sih, terus menyediakan servis apa aja, visinya bagaimana ke depannya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, Mas Dani. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu kali ya. Sebenarnya Okademi itu Okademi by orderonline.id gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya apa sih Okademi ini? Oke. Jadi mungkin dulu mulainya order online kan jalan tuh ya, ngakuisisi seller ya. Terus di situ tuh pasti ada masalah mengenai sellernya tuh nggak teredukasi gitu. Nah, mereka tuh nggak tahu gimana caranya jualan online lah gitu. Berarti edukasi jualan online gitu. Ya, betul. Sedangkan kan mereka tuh udah beli gitu si order online-nya. Dulu mungkin awalnya kita dari lihat ini ya, active rate-nya ya. Jadi dari misalkan dari 10.000 user yang join ke order online tuh cuma 3.000 yang bisa jualan online gitu. Nah, sedangkan kan mereka udah on board, udah bayar gitu. Jadi di kita ada merasa berdosanya lah gitu. Ini orang udah bayar berlangganannya tapi mereka nggak bisa pakai softwarenya gitu. Nah, lahirlah program-program mungkinnya awalnya untuk mengajarkan seller tersebut dari mulai webinar, terus mungkin ya workshop ya gitu. Nah, tapi mungkin karena itu fokus yang beda ya dengan order online-nya, jadi kita bikinlah Okademi gitu. Kami bikin Okademi di mana Okademi ini ditugaskan buat membantu seller-sellernya supaya mereka bisa lancar jualan online. Jadi fokus awalnya Okademi itu ngedukasi gitu. Fokus utamanya Okademi itu ngedukasi seller-seller order online. Gitu. Order online di sini adalah sebuah platform atau aplikasi untuk memanage orderan. Betul. Dan penggunanya adalah penjual online atau pebisnis online gitu ya. Mungkin spesifiknya social commerce ya. Social commerce. Ya, mereka yang berjualan di sosial media ya, seperti Instagram, Facebook, kayak gitu. Dan biasanya mereka ini jualannya itu kalau gue ngobrol sama Irfan kemarin kan katanya ngambil produk dari orang lain gitu ya, atau kita nyebutnya dropship gitu, betul ya? Betul. Iya, jadi mungkin di awal-awalnya tuh mereka kan ngambil produk dari marketplace ya, jadi dari Tokopedia atau dari Shopee gitu, mereka ambil produknya terus mereka kasih margin gitu. Mungkin untuk contoh itu mereka ambil produk harga 15.000, mereka jual di 100.000 gitu, dengan margin yang cukup tinggi gitu, sehingga mereka ada margin dan ada untung, ada margin untuk beriklan dan mereka punya untung setelah mereka berhasil melakukan penjualan kayak gitu. Nah, tadi kan beriklan di sini maksudnya mungkin lebih ke cara marketingnya penjual online itu gitu, benar ya? Betul. Nah, mereka biasanya jualan itu di mana aja sih, Mas? Ya, tadi udah ke-mention ya sebelumnya ya. Jadi mereka biasanya punya toko online sendiri, mungkin simpelnya ya dibilang seperti itu. Mereka punya toko online sendiri, mereka nggak jualan di marketplace. Ya mungkin kalau mereka berjualan di marketplace itu kan saingan tuh terpampang langsung ya gitu ya. Jadi mereka berjualan di toko online mereka sendiri gitu. Nah, itu gimana sih orang bisa tahu toko online-nya mereka? Nah, mereka tuh pakai yang namanya Facebook Ads. Sekarang mungkin Meta ya. Jadi dalamnya tuh ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Awal-awalnya tuh mereka menggunakan platform tersebut gitu. Sekarang mungkin merambah ke snack video, TikTok kayak gitu. Oke, I see. Jadi sebenarnya tadi Okademi itu muncul dari permasalahan-permasalahan yang ada di seller atau
pengguna order online gitu Betul, ya. betul. Nah, tadi kan let's say misalkan ada 10.000 tapi sisanya kayak 7.000-nya belum maksimal gitu ya. Betul. Nah, biasanya masalah-masalah mereka tuh apa aja Mas selain produk, terus mungkin tadi ngiklannya, Ya, kira-kira apa aja ya? Ya bener ya, itu tadi pertama produk, pasti mereka tuh mungkin bisa jadi nyangka awalnya tuh dengan daftar order online, mereka bisa dapat produk dan langsung ada bisa menghasilkan penjualan kayak gitu. Nah, di situ kita breakdown lah ya, ada masalah di produk di mana mereka belum punya produknya, jadi kita harus arahkan gitu. Kita harus kasih tahu mereka tuh harus ngambil produk di mana gitu. Mungkin sekarang kita lahir di order online di Ordivo ada Ostok ya gitu, Ostok, ya. buat jadi solusi mereka nyari produk Produk gitu. sourcing ya. Ya betul. Terus iklan tuh lumayan banyak bisa di breakdown lagi gitu ya. Ada masalah mungkin teknis dari mulai teknis iklannya, gimana sih caranya ngasilin leads yang bagus itu sampai buat closing kayak gitu. Nanti udah jalan ada masalah kayak CPR-nya mahal, cost per mendapatkan satu prospek mungkin ya, mungkin nggak masuk dengan margin yang mereka set gitu, sehingga satu penjualannya tuh bukannya untung malah boncos. Nah itu ada masalah itu. Lalu mungkin ada masalah-masalah teknis kayak misalkan akunnya sering ke ban, ya terus Akun iklannya ya. akun iklannya sering ke ban, atau mereka udah mau tahap scale tapi mereka nggak bisa scale karena akun iklannya terbatas, hal-hal kayak gitu itu nongol kayak gitu. Nah lalu mungkin yang sekarang paling mencuat itu RTS ya, masalah RTS ya. Karena sekarang kan maraknya COD ya. Betul. Di Indonesia kan mungkin 80% lebih ya COD ya. Nah, sekarang permasalahannya ada di RTS kayak gitu. Ya berarti tadi secara in general problem-problemnya tuh tadi cara ngiklannya atau cara memarketinginnya fundamentalnya belum oke, terus nyari produknya juga kesulitan. Terus sekarang tuh ada problem RTS lagi gitu ya. Nah, itu kan banyak masalah tuh Mas ya. Nah, Okademi berarti hadir di situ untuk at least ngasih solusi gitu ya. Nah, permasalahan yang tadi itu solusinya dari Okademi itu ada apa aja ya Mas? Oke. Kita mungkin fokus di bagian iklannya ya, di bagian iklan. Marketingnya ya. Betul, di marketingnya. Jadi gimana si seller ini mendatangkan penjualannya gitu, mendatangkan traffic menjadi leads dan menjadi penjualan. Nah kita solve di masalah situ. Jadi kita mengedukasi seller-sellernya gitu. Jadi mengedukasi seller-sellernya order online ya untuk bisa nih gimana sih caranya ngiklan di Meta ya, di Instagram sama di Facebook untuk mendatangkan leads sehingga menjadi penjualan kayak gitu. Ya. Berarti ngedatengin traffic ke toko online yang mereka gitu ya, melalui Meta Ads dan lain-lain lah ya, platformnya gitu. Betul. Berarti sekarang ada kayak semacam mentoring kah atau kelas online kah atau gimana? Kita kan dulu mulai ada e-course ya, e-course gitu. Itu di e-course juga udah lumayan yang join tuh mungkin bisa sampai ribuan ya kalau nggak salah. Nah, sekarang itu mungkin yang lagi intens itu ada di Immerse Club, yaitu jadi ada program mentoring ya, tapi nggak private. Dia kurang lebih 31 batch-nya itu. 30 orang satu batch? Ya, 30 orang satu batch-nya. Mereka rutin per minggunya itu 2 kali. Totalnya sebanyak 8 pertemuan. 8 kali pertemuan? Ya, 8 kali pertemuan gitu. Ya selain itu kita juga pernah ngadain kayak workshop, webinar-webinar lepas gitu dengan beragam pembicara ya, banyak pembicara dan beragam topik juga mungkin ya, sempat nyentuh ke skincare juga. Berbagai macam produk juga bisa sebenarnya masuk ke bisnis dropshipping. Betul, skincare, herbal kayak gitu kita sempat ajarin juga kayak gitu. Nah pertanyaannya mungkin gini ya, kalau tadi kenapa sih orang nggak jualan di marketplace aja misalnya gitu? Ngapain gue ribet-ribet belajar iklan lah, nyari produk lah gitu. Kira-kira dari POV-nya Mas Dani itu kenapa ya? Siap. Ini yang selalu bikin orang heran mungkin ya kalau misalkan ketemu orang-orang yang sebelumnya udah mainan di lingkungan Immerse gitu.
E-commerce-nya, oke. Ya, sama Internet pertanyaannya, marketers ya, internet marketers, Oke. pelaku social commerce ini ya. Nah, mereka selalu heran kenapa nggak jualan di marketplace aja gitu. Soalnya kan simple kan, mereka upload produk, trafficnya udah datang kayak gitu. Nah tapi mulainya itu kan dari si marketplace itu banyak pemainnya dan banyak produk yang serupa gitu. Oke, jadi kompetisinya kuat sangat banget, ya kuat banget gitu. Oke. Jadi itu nyambungnya ke margin. Kita nggak bisa nih jual produk yang sama kalau nggak punya unique selling point-nya yang lebih dari produk yang sama tersebut gitu ya. Dan kita pengen kasih margin lebih tinggi. Itu sangat susah pasti dibanding-bandingin gitu. Oke. Ya, dan pasti mereka habitnya, behaviornya pasti ngambil ngambil produk yang lebih murah kayak gitu. Oke. Jadi behaviornya kalau di marketplace mungkin nyari satu produk yang muncul banyak tuh, yang jualnya, yang sellernya tuh banyak gitu ya. Betul. Akhirnya orang yang nyari itu otomatis nyarinya yang paling murah mungkin gitu ya. Betul. Oke. Dan kalau misalkan dengan cara internet marketers ini, berarti dia ngebedainnya harganya lebih mahal, benar nggak? Ya. Jadi itu tadi sempat ke-mention di awal kan, kita misalkan ngambil produk 15.000, kita bisa jual di 100.000 lah let's say gitu ya. Nah, itu kan punya margin 85.000 kan. Nah, itu sangat leluasa harusnya untuk iklan, untuk HPP produk itu sendiri, untuk biaya packaging, dan untuk biaya-biaya fix lainnya mungkin ya kayak gaji tim. Kalau saya udah punya tim, itu untuk profit itu masih akan lebih tebal kayak gitu. Nah, iya mungkin banyak yang bertanya juga ya, emang orang-orang nggak tahu gitu produk ini dijual lebih mahal. Nah ini sih ajaibnya mungkin ya, akan selalu ada market yang belum ke-touch gitu sama si marketplace itu gitu. Jadi ketika kita beriklan itu ya mungkin orang yang tahu ya udah lewat aja gitu, tapi orang yang belum tahu mereka tertarik dan menjadi prospek untuk penjualan kita kayak gitu. Nah itu juga yang bikin menariknya ya, jadi karena kita ngedatengin si sellernya, si buyernya, jadi kita nggak akan dapat pesaing gitu, karena kan cuma lihat single toko kita doang gitu, kayak gitu. Oke. Nah berarti kan ada dua metode yang berbeda ya kalau cara jualan online gitu ya. Yang pertama misalnya di marketplace itu orang nyari produk kita gitu ya. Nah kalau cara jualannya internet marketers ini berarti produk yang nyamperin si audiensnya gitu. Betul. Karena dia diiklanin via Meta Ads tadi gitu ya. Betul. Potensinya sebesar apa ya Mas? Maksudnya dibandingkan sama marketplace, kira-kira oke nggak sih kalau kita jalanin bisnis kayak gitu? Ya ini bisa dibilang bisnis yang paling simpel untuk dimulai ya. Soalnya kan ya tadi ya produk ngambil dari marketplace itu kan. Nah terus kita juga nggak butuh branding mungkin kalau saya. Sekarang kan banyak tuh yang mulai bisnis mindset itu perlu branding. Jadi mereka udah hire desainer buat bikin logo, buat desain packaging segala macam. Yang mana itu kan keluar budget duluan tuh. Nah jadi buat startnya tuh udah butuh budget dan udah butuh beberapa step gitu. Yang kuat maju, yang nggak kuat ya mundur gitu. Nah dropship ini kan nggak perlu hal-hal yang kayak gitu buat dimulai. Mungkin butuh desain cuman untuk mendesain si landing page-nya ya, di mana si calon pembeli itu melihat detail produknya gitu. Desain mungkin desain desain iklannya kayak gitu. Konten iklannya dan itu nggak ada tuntutan mesti bagus gitu. Kayak gitu. Jadi nggak perlu effort yang besar gitu untuk memulainya. Nah dan tadi udah ke-mention juga, dari effort yang bisa dimulai dengan sekecil itu kita bisa punya margin yang besar gitu dibanding dengan marketplace. Ya. Dan untuk mulai berjualannya kita bisa testing beriklan dengan budget mungkin start mungkin di 50.000 sampai dengan 100.000 gitu buat ngetesnya. Ini untuk ngetesting produknya bakalan laku apa enggak gitu ya? Produknya works atau enggak gitu. Mungkin di 2016-2017an itu kan kalau kita testing produk harus kayak 150.000 minimal, 300.000 minimal gitu. Nah sekarang tuh banyak ya metode-metode yang bermunculan yang bisa bikin kita tahu bahwa
si produk ini bisa menjual hanya dengan mungkin under 100.000 gitu, kayak gitu. Ini menarik banget ya, maksudnya ternyata ada potensi bisnis yang bisa besar, tapi dimulainya itu sebetulnya nggak perlu yang terlalu ribet gitu ya. Jadi kalau misalnya gue mau mulai bisnis ini nih Mas, gue harus nyiapin apa dulu nih? Pertama, yang pertama jelas produknya. Produknya, berarti kan bisa riset tuh di marketplace ya. Terus iklan, mungkin akun iklan ya. Akun iklan. Di Okademi juga ada tuh akun iklan kalau misalnya mereka yang ketinggalan mungkin ya, nggak punya akun iklan personal, nggak punya business manager personal. Udah itu cara singkatnya kita bisa bantu ke di Okademi. Gitu. Ada servisnya juga ya di Okademi. Betul, kayak gitu. Iklan. Ya, terus akun iklan mungkin buat memudahkan nge-manage-nya ya supaya solo pun dia solo player pun dia bisa jalan gitu. Dia single player pun bisa jalan gitu. Dia akan butuh order online. Butuh order online untuk manage orderannya. Kayak gitu. Ya, tentu mungkin tadi kelewatnya bisa join mungkin program-program free-nya di Okademi atau langsung ke program berbayar boleh tuh supaya dibimbing gitu gimana sih cara beriklannya. Kayak gitu. Udah dapat tuh cara beriklannya, terus tahu harus gimana, nanti kan nerima ordernya di order online. Ya, gitu. Jadi di situ juga dimudahkan semua order online, lihat orderan, ngeotomatisasi WhatsApp, sampai pengiriman ya itu di order online bisa dilakukan gitu. Dalam satu platform itu Dalam satu platform itu. Dan semuanya bisa diajarin dari Okademi Immerse Club tadi. Betul. Si Immerse Club ini mengcover semuanya ya dari mulai riset produk, terus ya tadi cara beriklannya, gitu. Penggunaan order online-nya sampai gimana sih cara ngirimnya. Dan mungkin nggak mungkin di sana diajarkan juga cara mengoptimasi kiriman mungkin ya supaya minimal terjadi RTS kayak gitu. RTS-nya minim gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan berarti saya mau belajar gitu ya dari bisnis dropship ini, berarti saya bisa langsung ke Okademi ikut Okademi Immerse Club-nya. Betul. Atau misalkan kalau misalnya saya itu kan tadi dibilangnya ada 8 kali pertemuan gitu ya, online berarti ya. Berarti kan ada jadwal ketemu sama mentornya gitu, online gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan gue terhalang nih sama waktu gitu, misalkan gue kerja atau gue lagi kuliah, nggak bisa ngikutin jadwalnya itu, kira-kira ada program lain atau ada service lain nggak ya dari Okademi? Kita juga mikirin ya beberapa target market kita mungkin ya yang tadi bekerja butuh penghasilan tambahan gitu ya. Terus mahasiswa mungkin yang udah tergerak hatinya buat punya bisnis sendiri, punya penghasilan sendiri gitu. Atau mungkin bahkan emak-emak ya, ibu-ibu gitu. Mungkin kan mereka ngurus anak di rumah gitu kan. Terus mungkin ada yang jiwa berbisnisnya kuat gitu. Kita memikirkan hal itu juga gitu. Jadi sekarang itu kita udah punya yang namanya Okademi Dropship Masterclass gitu. Okademi Dropship Masterclass. Betul. Ini masih rangkaian dari Immerse Club juga ya. Mungkin bukan rangkaian, bagian dari Immerse Club juga. Jadi kita buatkan si produk digitalnya gitu. Kita buatkan Okademi Immerse Club ini dalam bentuk recording ya. Jadi rekaman. Ya on demand lah ya mungkin ya. Jadi bisa ditonton kapan aja di mana aja gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh masalah halangan waktu, tempat kayak gitu. Bisa diakses kapan aja lah ya. Kapan aja gitu. Di okademi.id-nya di websitenya. Itu ngajarin apa aja tuh Mas di dalam situ? Ya, tadi mungkin udah mention juga ya. Jadi kita sebisa mungkin memasukkan semua unsur jualan dropship inilah gitu di situ. Ya, mulai dari gimana sih caranya ngeriset produk tadi Riset gitu. produk. Ya, yang winning ya gitu ya, yang lagi dicari sama buyer-buyer di luar sana gitu ya. Terus ya gimana sih cara beriklannya? Cara beriklan diajarin juga. Gimana ketika iklan bagus, gimana cara menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Nge-scale-nya berarti gitu ya. Nge-scale-nya. Lalu cara penggunaan order online-nya supaya bisa lepas tangan mungkin ya, gitu. Sampai ke cara ngirimnya mungkin biar lebih efektif gitu. Ngirim produknya efektif, efisien. Iya, dan jadi
kita ajarkan juga yang tadi ya, cara mengoptimasi kiriman ini supaya si return-nya, si RTS-nya rendah. Kayak gitu, RTS-nya rendah. Nah itu kan kalau misalkan rekaman, kalau misalnya saya mau nanya nih tentang satu part gitu, misalnya mau nanya tentang setting iklan itu saya bisa kemana nanti kalau ikut kelas ini? Oke, jadi dimulai dari Immerse Club yang sebelumnya yang ada jadwalnya itu yang mentoring online itu kita udah buatkan grupnya ya. Setiap batch-nya dan ada general grupnya gitu. Ini grup di WhatsApp gitu di ya? Di WhatsApp. Jadi si mentornya ada di situ juga. Gitu. Ada mentornya di situ? Ya, jadi teman-teman yang ikutan bisa langsung lah tanya di situ gitu. Kalau saya ada kendala. Bahkan di situ pun saya happy-nya gitu. Si peserta-pesertanya gitu ya, si seller-seller di situ yang udah join sebelumnya, mereka aktif juga gitu. Ya entah itu bertanya atau ikut menjawab pertanyaan dari member yang lainnya gitu, dari seller yang lainnya. Jadi udah kayak komunitas yang aktif. Saling ngisi insight gitu ya? Ya, komunitasnya aktif. Oke. Nah, kenapa sih saya harus ikut Dropship Masterclass ini, Mas? Misalkan ada yang baru mau mulai jualan atau mulai bisnis dropship gitu ya. Emang ada yang udah berhasil gitu ikut kelas ini, atau misalkan dari bisnis dropship itu emangnya bisa gede ya bisnis? Ada story-nya nggak sih, Mas? Siap. Kemarin. Siap. Di beberapa batch Immerse Club kemarin itu ada seller-seller yang mungkin saya nggak bisa sebut namanya ya. Oke. Cuman mereka tuh sharing gitu ke kita gitu. Ya, mereka happy terus sharing happiness juga ke kita gitu. Jadi kita juga makin pengen gitu ngasilin si seller-seller semacam mereka gitu yang berhasil kayak mereka gitu. Nah, mungkin yang paling ke highlight ya ada 2 orang ya. Jadi yang satu itu kemarin cerita ke Academy gitu, ke tim Academy bahwa dalam 3 bulan dia menghasilkan 1 miliar kurang lebih revenue-nya gitu. 3 bulan 1 miliar revenue-nya. Tadi dengan estimasi. Ini beneran, Mas? Beneran, Mas. Nggak bohongan kan? Beneran. Nanti saya kasih kontak orangnya. Boleh, Mas. Jadi boleh dihitung dari si margin ya, dari margin yang saya kasih ilustrasinya di awal gitu ya. Mungkin sekarang tuh rata-ratanya update-nya mungkin ya real di lapangannya dari mulai 40 sampai dengan 80 ribu gitu mereka ngambil margin. Ngambil margin ya per produk itu ya. Itu bisa dihitungkan lah ke revenue gitu ya. Lalu itu tuh yang mereka yang mungkin bisa dibilang yang ngikutin keumuman. Nah, tapi ada aja gitu seller-seller yang ngambil margin tuh tinggi banget 150 ribu gitu. Oh, ada yang lebih dari 100 ribu. Nah, ini yang ngasilkan 1 miliar ini saya ngobrol langsung. Mereka tuh dia tuh ternyata nggak ngikut keumuman gitu. Dia merasa punya skill copywriting yang lebih, dia punya skill jualan yang lebih sehingga saya jual dengan margin 150 ribu juga aman aja kok, orang ada yang mau beli kayak gitu. Dan dia udah pede gitu ya? Mungkin produknya juga beda atau gimana ya? Produknya sebetulnya sama aja. Cuman dia punya bumbu-bumbu lah di mana dia bisa menunjukkan bahwa tokonya dia lebih unggul kayak gitu. Dan ini berkaitan dengan skill jualan. Betul, skill jualan. Di situ kan ada copywriting tuh, Mas. Ada copywriting, ada cara buat landing page-nya, ada bahasa-bahasa penawaran, offer kayak gitu. Gimana sih caranya toko kita lebih menonjol gitu. Dan ini ada semua materinya di Academy Dropship Masterclass. Ada banget, Mas. Siap. Nah, mungkin case keduanya ya, ada lagi satu seller kita yang dia punya 30 ribu kiriman. 30 ribu kiriman? Dia menghasilkan 30 ribu kiriman dalam 1 bulannya gitu. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulannya gitu. Oke. Mas boleh kaliin lagi sama angka yang tadi. Silakan dikaliin ya teman-teman. Kayak gitu. Terus komen di bawah kira-kira berapa? Ya. Ya di luar di selain 2 orang itu pun banyak gitu yang mungkin belum terlalu besar tapi mereka bisa bisa dibilang gitu. Ya merubah hidupnya gitu. Misalkan dari yang gaji bulanan gitu, mereka asalnya lebihannya dikit-dikit sampai bisa lebih dari si gajinya itu sendiri gitu. Kayak gitu. Ya berarti bisnis ini tuh sebenarnya menggiurkan gitu ya. Betul. Dan Academy saat ini berarti fokus untuk ngajarin atau mengedukasi tentang bisnis ini gitu ya. Betul sekali.
Oh, menarik banget nih, Mas Dani. Dan kalau kita berbicara next ke depannya gitu, kira-kira dari Okademi bakal ada apa lagi sih selain tadi punya service ngedukasi orang tentang bisnis dropship, terus menyediakan akun beriklannya juga gitu ya. Kira-kira ke depan bakal ada apa lagi nih di Okademi? Oke, kita tuh pengen banget ngadain ini ya sebenarnya workshop offline atau mungkin ekstrimnya sempat kita planning itu ada mastermind ya. Mastermind gitu. Ya cuma itu kan limited banget ya. Ini yang udah jago kali ya, bisa betul, ikut betul. gitu ya. Buat yang tadi udah lulusan dari Immerse Club, lulusan dari Dropship Masterclass, pengen ketemu sama seller-seller atau suhu-suhu yang udah levelnya tinggi gitu, buat sharing, buat ketemu, buat tahu lagi gimana sih caranya nge-upgrade si bisnis dropship ini jadi bisnis yang lebih menghasilkan lagi. Itu ada program tadi mastermind sama workshop kayak gitu. Berarti sebenarnya mungkin ada stage-nya gitu ya, kalau masuk ke Okademi. Pemula nanti ikut yang mana gitu kan, sampai nanti ke tingginya itu ikut mastermind itu ya Mas. Iya. Betul. Selain itu kira-kira bakal ada inovasi apa lagi ya di Okademi gitu? Ya tugasnya Okademi kan pertama ngedukasi. Ya. Kedua kita pengen lancarin lah tuh iklannya seller tuh gimana. Ya, gimana caranya seller ini lancar beriklan gitu. Nah jadi saya lagi coba develop tools lah ya, buat teman-teman seller tuh nge-manage campaign tuh lebih mudah lah ya. Wah, mantep nih. Pengennya sih kayak autopilot gitu. Jadi ngeklik satu tombol udah. Iya, benar. Profit gitu kan. Benar. Itunya apa long term-nya mungkin goalnya gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi pengen si seller tuh mungkin cuman masukin produknya apa sih gitu. Gambarnya kayak gimana, settingan iklannya udah serahin di Okademi. Kayak gitu. Automate semua berarti nanti. Automate semua gitu. Itu kan kalau di Meta tuh ada yang namanya automation rule ya gitu. Automation rule, Nah, itu kan kita harus set up tuh kayak angkanya tuh berapa sih yang diwajarkan untuk iklannya biar profit kayak gitu. Atau enggak ini budget kayak gini, hasilnya kayak gini ketinggian itu diturunin. Itu kan ada automation rule tuh buat ngaturnya gitu. Nah, pengennya di si toolsnya Okademi nanti ini dia cuman cukup ditanya aja gitu. Lu maunya per leads tuh berapa sih harganya gitu. Kayak gitu. Nah itu nanti robotnya mungkin ya si engine-nya yang bekerja gitu di belakang itu kayak gitu. Canggih banget nih. Kira-kira bulan ini bisa Mas? Waduh. Pasti banyak yang nunggu tools ini ya. Pasti banyak yang nunggu. Cuman banyak yang harus dipertimbangkan lah ya. Kayak banyak yang dites gitu, jadi kita pengen tes dulu ke iklan kita sendiri mungkin ya, gitu sebelum dilempar ke publik ya. Biar toolsnya juga robust gitu ya. Betul, biar yakin lah gitu ya. Nah, kalau selain tadi kan beriklannya di Meta gitu ya, kira-kira ada platform lain nggak ya yang bisa diajarin nanti dari Okademi gitu? Sekarang itu yang lagi besar ya selain Meta mungkin Snack Video. Snack Video. Snack Video itu mirip TikTok ya. Jadi dia short video gitu ya. Short video platform Social gitu. media, short video platform. Gitu. Jadi dia mirip TikTok tapi belum seperti TikTok lah. Jadi masih bisa kita arahkan ke landing page. Kayak gitu. Kalau TikTok kan ke shopnya gitu ya. Dia punya keranjang kuningnya ya. Gitu. Snack Video pun akan ada, cuman sekarang masih ke si landing page-nya, link landing page. Jadi masih bisa kita gabungkan dengan order online kayak gitu. Jadi ini ada opsi platform traffic baru gitu ya. Tadi Meta udah, ini ada opportunity baru gitu di Snack Video ini. Betul. Dan so far hasilnya udah ada yang pernah nyoba kan Mas? Hasilnya ya mungkin yang paling kesorot ya, itu katanya RTS-nya, jadi testimoni nih dari seller-seller, RTS-nya itu lebih rendah dibandingkan dari Meta.
Kayak RTS-nya gitu. lebih rendah dari Meta. Ya, mungkin karena target marketnya yang sedikit berbeda dengan Meta ya, kayak gitu, dengan Facebook ya gitu. Oke. Mereka sih bilang ini target marketnya banyaknya ya di pria umur 35 ke atas dan kota kedua gitu. Oh, Ya. mungkin yang istilahnya buying power-nya bisa lebih besar daripada Ya, ya. di Meta, mungkin Iya, gitu iya. Dan mungkin buying decision-nya tuh udah bulat gitu. Jadi ya. dengan COD pun ya gas aja Nggak gitu. masalah Iya, kayak gitu. Jadi infonya seperti itu, testimoni ya, bukan info testimoninya seperti itu. Kalau masalah CPR sih mungkin masih mirip-mirip ya sama Meta gitu, sama Meta. Nah, tadi 2 orang itu yang udah bisa dibilang sukses itu, bisa dibilang berhasil gitu ya di bisnis dropship. Itu kira-kira mereka di umur berapa sih Mas range-nya gitu? Yang tadi saya mention punya kiriman 30.000, mungkin di 90-an ya, dia kelahiran 90-an ya. 90-an. Tapi yang menarik nih, yang punya revenue 1 miliar dalam 3 bulan itu, dia cukup muda. Dia kelahiran 2001, berarti 2022 ya. 22-23 tahun berarti ya? 23 tahun umurnya gitu. Mungkin masih kuliah kali? Kalau salah dia nyambil deh gitu. Sambil kuliah? Iya, nyambil kuliah. Sambil kuliah, lu punya revenue 1 miliar Iya. dalam 3 bulan. Iya. Kalau saya sih cabut ya kuliah ya. Iya, ngapain kuliah lagi ya? Enggak. Tetap Iya. penting ya, tetap Iya, penting. di kuliah kita banyak dapat korelasi hal kayak gitu, Networking ya. Oke. Pelajarannya juga. Ini menarik banget soalnya kan berita-berita yang banyak beredar sekarang ini kan ya kita lihat lah Gen Z dengan segala permasalahannya. Sebenarnya nggak cuma Gen Z ya. Banyak orang yang mungkin kesulitan finansial akhirnya larinya ke pinjam online, ke judi online, bahkan mungkin gitu ya. Sementara tuh sebenarnya ada opportunity yang bagus banget nih untuk menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Nah, mungkin Mas Dhani punya POV sendiri gitu, gimana caranya supaya mereka mau mencoba bisnis ini gitu. Dan bisnis itu tentang apa sih gitu? Oke. Ya mungkin masuknya dari yang tadi ya. Tadi ketika orang mau mulai bisnis kan kebayangnya brand mungkin ya. Susah Iya, gitu effortnya ya. di awalnya gede, terus budget di awalnya juga gede gitu kan. Ya balik lagi sempat di-mention juga tadi bahwa si dropship ini startnya effortnya itu budgetnya bisa dimulai dengan cukup kecil gitu ya. Modalnya kecil. Iya, gitu mungkin ya. tadi sempat mention juga masalah judi online gitu kan. Daripada top up gitu ya. Top up kan sedikit-sedikit tiba-tiba jutaan hilang gitu kan kayak gitu. Nah, ini ya bisa mulai ikut dengan Immerse Club atau si Dropship Masterclass ini dengan range 1 juta mungkin ya. Harga masuknya atau harga ikutnya 1 juta. Average-nya 1 juta ya. Kita ada beberapa package sih gitu. Mungkin bisa saya bilang yang middle itu average-nya 1 jutaan ya, 899 kalau nggak salah. Oke. Itu kan udah bisa dapat banyak materi itu gitu. Nah, kalau dipraktekin dan goal gitu, itu lepas harusnya dari masalah-masalah yang tadi gitu. Masalah finansial itu tadi. Iya. Tadi udah saya mention juga kan si sampelnya gitu. Ya, ini jadi salah satu solusi banget ya buat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Betul. Bisnis itu nggak sulit harusnya ya. Betul. Yang penting kalian belajar dulu gimana cara jualan sih. Bener nggak sih Mas? Betul. Skill pertama yang harus dimiliki pebisnis itu jualan, bener nggak? Betul sekali. Ya, karena banyak lah mungkin case-nya ya yang dia expert di beberapa bidang, terus mungkin dia mencoba stand alone gitu, mencoba punya bisnis sendiri gitu dengan expertise itu, tapi nggak jalan. Nah, banyak case-nya itu mereka lupa cara mempelajari gimana caranya jualan gitu. Cara menjual jasanya sendiri, cara menjual produknya sendiri. Iya, gitu. produknya sendiri kayak gitu. Oke. Dan yang diajarin berarti kan tadi kalau kita ngobrolin traffic, Meta Ads itu kan kayak bisa dibilang digital marketing gitu ya. Betul. Nah, bedanya sama yang ngajarin tentang digital marketing yang lain itu kira-kira apa, Mas? Oke, mungkin di sini kita nggak melebar ya. Jadi kita fokus aja nih di bisnis dropshipnya gitu. Lu di sini belajar dropshipnya sampai melotok gitu ya, sampai lu paham banget, sampai lu bisa ngasilin duit gitu. Nggak perlu lah mikirin skill digital marketing yang lain gitu. Fokus ke gimana nih
digital marketing digunakan di dropship ini gitu. Berarti skill digital marketingnya ini emang dipakai untuk berjualan gitu ya? Betul, betul. Oke, siap. Yang menarik banget ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis dropship, cara masuknya gimana, ngebantu banyak orang sebenarnya ya, Mas Dani. Terakhir mungkin dari Mas Dani sebagai CEO-nya Okademi gitu ya, harapan dan pengennya tuh nanti Okademi bakal seperti apa ke depannya? Ya, tadi udah mention ya. Jadi di Okademi ini kita akan ngajarin fokus dropship, digital marketing buat jualan dropship gitu. Jadi harapan saya seller-seller yang join di Okademi, program-programnya Okademi ya, Immerse Club, Dropship Masterclass ini jadi jago dropship. Jadi jago dropship. Okay. Nah, jadi kitanya juga jadi platform untuk belajar dropship nomor 1. Amin. Jadi kalau orang-orang yang nyari tentang bisnis dropship, mau belajar, top of mind-nya Okademi. Semoga tercapai secepatnya ya. Amin. Oke, Mas Dani, sekali lagi terima kasih udah datang ke Okademi Master Talks. Siap. Semoga apa yang Mas Dani cita-citakan, harapkan di Okademi itu benar-benar terwujud gitu ya. Jadi buat semua teman-teman yang mungkin saat ini lagi kesulitan finansial, terus lagi pengen nyari ide nih buat bisnis apa gitu, ya yang paling cepet, yang paling possible itu sebenarnya mungkin bisnis dropship ya Mas ya. Betul. Karena entry point-nya cukup mudah lah ya, entry point-nya cukup mudah, betul. Jadi sehari setup mungkin beres bisnis dropshipnya itu bisa langsung jalan gitu ya. Bisa banget. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Dani. Sampai jumpa di Okademi Master Talks berikutnya. Master Talks by Okademi.